Balik lagi hari ini dengan podcast Perantau episode keempat. Ini hal yang baru bagi gue sebenarnya. Kalau lo lihat di postingan podcast Perantau itu di story, tiba-tiba gue dapet DM dari seorang yang sedang naik daun nih sekarang di Jakarta. Kalau kalian tahu, dia sering banget manggung di Jakarta, di luar kota juga ya mas? Iya. Di luar kota juga sering, dan dia ini sosok yang memakai topeng. Pasti kalian di sini udah tahu, yang dengerin atau belum tahu mungkin bisa habis ini kita kenalan dulu semuanya. Lucunya ketika gue proses kenalan dengan orang ini itu bener-bener random coy. Gue pertama kali di DM, gue kira siapa nih kan, cewek-cewek Tinder. Proses kayak Tinder. Cewek-cewek, ternyata bukan, ternyata salah satu. Kecewa ya. Kecewa banget. Ternyata cowok. Dan ternyata cut papa orangnya. Jadi dari situ gue liatin kan akun Instagram, oh ternyata dia musisi, dan pada akhirnya Cut Papa ngajakin podcast Perantau untuk collab. Ayo bikin podcast, dan hari ini kita merealisasikannya. Iya nggak, Mas? Ya, akhirnya. Setelah beberapa tanggal ternyata bergeser ya. Betul. Cuma pas banget sih, memang tanggalnya pas banget nih. Free banget. Memang free banget. Kalau dari manggung nih, emang bisa bagi waktu gitu nggak sih? Ketika misalnya ada kayak gini? Sebenarnya malah bisa banget, bisa sangat bisa dia. Dan memang pas banget tanggal segini memang free-nya, karena besok kan ada manggung di sebuah mall di Tangerang. Jadi ya memang udah pas lah tanggalnya nih. Di settingnya pas banget. Oke, baik. Nah, sebelum jauh kita seruannya gimana, mungkin dari bagi kalian yang belum tahu ini Cut Papa ini siapa? Dia kalau lu searching cari di Instagram, lu cari aja, tulis keywordnya Cut Papa. Dia itu gitaris yang memakai topeng. Gua kira awalnya Zoro loh. Zoro ya. Kalau lo tahu Zoro. Zoro di matanya doang. Iya, Zoro kan main gitar kan? Iya, betul. Gitar klasik. Betul gitar. Iya. Tapi kalau ini gitar listrik. Iya. Dan alirannya bukan kayak Zoro. Iya. Tapi alirannya yang asiknya nih Hip hop rock. Gimana tuh Mas? Bisa diceritain kenapa namanya bisa jadi Cut Papa? Terus kenapa bisa jadi aliran yang dimainkan tuh hip hop rock? Oh, iya. Jadi awalnya Cut Papa memang adalah sebuah proyek yang memang saya bikin. Seorang gitaris yang memiliki persona menggunakan topeng putih dengan wajah yang penuh senyum, tapi ada apa itu? Ada kayak jahitan gitu. Cuma itu udah disensor. Sebenarnya lebih parah lagi. Tapi waktu pertama kali manggung itu anak bocah-bocah sampai lari tuh. Karena wah, ada ada hantu lagi di. Jadi setelah itu dibuat ini deh, lebih dibuat jadi lebih putih sama hitam doang. Jadi benar-benar nggak kelihatan menakutkan. Kalau kayak Slipknot kan menakutkan banget tuh. Betul. Nah, kalau ini lebih versi enak dilihat untuk teman-teman yang masyarakat umum lah, yang umum. Sebenarnya kenapa sih lu jadi pakai topeng? Sebenarnya apa lu pengen ngeluarin persona lu apa gimana gitu? Nah, sebenarnya pertama alasannya adalah merasa kurang ganteng sih memang awalnya. Kayaknya lebih gantengan topeng ya, soalnya malah teman-teman yang cewek malah minta fotonya sama yang enggak, ya itu yang topengnya itu kayaknya lebih ganteng dia deh. Ya, selain itu memang kayaknya Papa lebih nyaman dengan menggunakan topeng. Oke. Lebih bisa berekspresi aja sih. Bisa berekspresi. Ya, jadi benar-benar yang dicintai adalah karyanya dan topengnya, bukan siapa sosok di belakangnya. Itu nggak terlalu penting lah. Oke. Terus kenapa namanya jadi Cut Papa sebenarnya? Kenapa sih? Awalnya jadi di akhir November atau Desember 2018 lalu memang Cut Papa memang sudah dikonsepkan untuk lahir.
Awalnya namanya pengennya cuma Papa. Cuap Papa. Papa, hanya Papa. Oke. Papa, @papa, tapi ternyata di Instagram nggak ada. Ya udah, akhirnya apa nih, gimmicknya apa nih? Papa yang memang kerap dipilih Papa adalah sebuah kata yang memang membuat kita punya kesan baik dengan sosok itu kan. Maksudnya Papa kan pasti kita punya Papa atau Bapak ya istilahnya begitu. Jadi selain mudah diingat, mudah dihafalkan, mudah dilafal, mudah diomongin juga lebih gampang. PR-nya adalah depannya doang nih. Awalnya mau rock Papa, waduh, berat banget. Metal Papa susah. Akhirnya kita kasih masukan Cute Papa. Ya udahlah, daripada uangnya nggak ngalir, ya udah Cute Papa aja udah. Dan ternyata Instagramnya ada. Apa mungkin itu Cute Papa itu dari saran Cute Mama sebenarnya? Ya, sebenarnya memang cute-nya itu dari Cute Mama. Dulu. Baiklah. Daripada uangnya nggak itu kan ngalir. Bener. Ikutin aja dah. Nah, yang lucunya Cute Papa ini saya kan nanya-nanya dulu nih sebelum kita ketemu tadi, kenapa sih Mas jadi podcast perantau gitu kan, yang bisa mau diajakin collab. Sebenarnya kan banyak banget nih podcastnya gitu kan dari yang lain. Ternyata si Cute Papa ini juga dari luar kota. At least yang sekarang kita ini posisi sekarang ada di Jakarta gitu. Ada di Jakarta. Nah, kalau boleh tahu dari mana Mas? Jadi di sebuah daerah, dari sebuah daerah. Waduh, ini udah ada topengnya ketutup, daerahnya ketutup juga loh. Soalnya nanti takutnya fokusnya jadi mencari-cari gitu. Baik. Yang lebih baik di sebuah daerah aja. Dan yang jelas Papa perantau tulen. Perantau tulen. Mulai tahun berapa nih Cute Papa? 2015. 2015 itu berkarya apa gimana? Berkarya. Cuma kalau untuk mengkonsepkan sendiri memang akhirnya di 2018 pertengahan dan realisasinya 2018 akhir. 2018 akhir. Lumayan lama juga ya. Berarti kalau 2018 akhir berarti akan setahun. Itu baru kayak persiapan konsepnya gimana? Konsepnya apa, pakaiannya apa, gitar yang dipakai apa, desain-desainnya semua. Oh ya, sampai ke gitarnya? Ya. Dari atas kepala sampai ujung kaki? Mulai dari topinya, penggunaan sarung tangan. Nah kalau dari topeng itu sebenarnya terinspirasi dari mana sih? Kalau topengnya sebenarnya inspirasinya agak lucu. Kayak waktu zaman dulu Papa memang punya tokoh idola, ada banyak lah ya. Ada Friday 15 itu yang ngeri banget. Nah, akhirnya Papa duplikasi, ada temen di Bandung yang ngerjain, dibikin dan memang di kamuflase, jadi tidak ada kayak darah-darah gitu, nggak ada. Jadi benar-benar murni kayak topeng pantomim gitu, tapi ada seringainya gitu. Dia menyeringai tapi dijahit. Itu pun warnanya hitam, jadi biar nggak kelihatan serem gitu. Ya akhirnya rilis, dan ternyata lucunya adalah topengnya itu awalnya Papa malah nggak jual. Memang Papa gunakan cuma bikin 2 biji. Dan ternyata banyak permintaan dan akhirnya banyak yang beli. Terakhir tuh banyak artis TikTok. Ini tuh terakhir selebgram juga ada yang pakai itu. Ada, bisa dicek di IG-nya Papa. Gitu. Makanya ngeri banget pada mau nggak? Papa juga heran kok pada mau. Awalnya memang itu topeng memang bukan untuk dijual sebenarnya. Sama sekali nggak. Buat perform aja gitu. Buat perform, dan memang cuma rilisnya cuma 2, tapi ternyata malah untuk anak-anak Papa malah mereka pada minta. Ya udah, beli deh harga segini. Pada mau. Agak mengherankan gitu. Bentar. Nama fansnya anak-anak Papa? Sebenarnya kalau dibilang fans bukan sih. Maksudnya orang yang partner Papa yang mereka bisa. Jadi Papa punya grup WA sendiri. Namanya anak-anak Papa. Di situ dimana teman-teman yang menyukai karya-karya Papa berkumpul di situ. Ada sekitar 51 orang sekarang. 51 orang? Ada 51 orang dan terus bertambah biasanya. Itu satu Indonesia? Satu Indonesia. Jadi ketika Papa kemarin ada ke Medan, ternyata ada juga di sana. Di Kalimantan ada banyak banget. Di Aceh kemarin dia baru belanja topi sama tas virus by Cute Papa juga. Gitu-gitu. Dan mereka sangat mensupport Papa. Nah, ngomong-ngomong ini kan Cute Papa
Ini dengar-dengar kerja sama Indofitgram, bener nggak sih? Indo Musikgram. Indomusikgram. Itu rencananya atau memang sebenarnya Cut Papa itu udah sering eksis di Indomusikgram apa gimana sih sebenarnya? Memang kenalnya, jadi satu ketika Indo Musikgram itu memang ngejapri Papa. Oke. Jadi mereka membuat sebuah grup di mana isinya itu adalah content maker. Oh, konten. Jadi di grup lain namanya mereka punya. Supaya terus mereka ada, jadi kami di situ diajari dan di brief soal bagaimana membuat konten dan ada cateringnya sendiri. Nah, suatu ketika ya kami hubungan kami makin dekat. Malah Desember besok Papa main di Indo Music Day-nya di Kemang. Di Beer Brother apa Beer Garden. Oh iya. Nanti Bapak update lagi. Dan memang mereka berencana mensponsori untuk acara launching Papa di bulan Februari. Launching album. Launching album. Ya. 1 tahun launching album. Iya. Wow. Kelihatan banget gak ada kerjaan ya. Bukan kan? Sedang banget ya. Produktif, ya nggak sih, produktif. Selain kerja, ini hobi bukan sih sebenarnya? Hobi sih. Hobi? Hobi jatuhnya. Jatuhnya hobi. Iya. Jarang-jarang loh orang ada yang seniat gini main musik, bikin persona, terus diseriusin. Tapi sebenarnya ada juga sih orang di luar sana yang kayak gitu dan rata-rata juga pasti sukses juga kan. Mungkin resepnya ya nating tulus aja sih. Nating tulus. Kerjain aja apa yang kita suka aja. Kerjain apa yang suka. Jadi walaupun Papa juga kaget sih maksudnya bisa menambah teman seperti ketemu podcaster perantau, ketemu podcaster yang lain, ketemu musisi-musisi besar. Papa juga nggak nyangka, yang penting Papa pikir ya udah menjalin relasi sebaik-baiknya, bikin karya yang bagus, manggung yang bener, welcome sama orang-orang. Ya udah, memang kayak begitu karena kan sebagai orang manusia mah ya bisa alhamdulillah bisa sebesar ini ya bonus aja sih. Bonus. Karena memang nggak butuh populer juga nggak butuh sih. Soalnya udah ketutup. Iya. Soalnya udah ketutup. Sangat indah sekali ya, maksudnya kita tidak terpublish. Iya. Ada cerita unik nggak sih selama manggung, entah itu di Jakarta atau di luar Jakarta? Yang mungkin yang paling Papa ingat adalah panggung pertama kalinya showcase. Jadi waktu itu sebulan itu dapat 4 kali show. Oke. Di weekend, karena Papa kan biasanya ngejarnya di weekend. Kalau di weekday kan agak ngerem karena kerja kan. Oke. Ngejarnya jamnya agak susah Pak. Showcase di situ pertama kali pakai topeng, bahannya masih aut-autan lah, belinya yang murah-murah. Jadi sebelum main itu mau pingsan, panas banget karena show di tempatnya panas, kayak di food court itu, sebuah food court daerah Depok sana kan. Jadi Papa udah kehausan banget, ini haus banget, dehidrasi. Akhirnya ditemenin kru Papa beli minum, terus minum airnya di toilet. Minum airnya di toilet? Di kamar mandi. Iya, zaman itu. Makanya semua pas denger pasti langsung ketawa. Yang bener nih minum di toilet. Ya beneran. Karena nggak ada tempat untuk bisa membuka topeng dan meminumnya. Itu berarti orang-orang memang harus nggak boleh tahu nih Nggak boleh siapa. tahu. Betul. Oke. Terus ada lagi nggak yang selain itu gitu, yang itu kan yang di Depok. Kalau yang di Jakarta yang paling berkesan itu di mana? Paling berkesan adalah waktu manggung sama Tuan 13 sama Yapo di SCBD di Pet Amerika. Jadi waktu itu Papa dikabari, kita manggung ya segini jam segini begini, ada beberapa rapper top Indonesia yang main juga. Kemudian yang Papa nggak tahu adalah panggungnya ternyata AC-nya tidak terlalu bagus. Oke. Dan ternyata durasinya ternyata panjang sekali. Jadi tidak ada lubang untuk tidak bisa minum. Ketika teman-teman yang lain pada minum, Papa nggak minum sendiri gitu. Akhirnya tapi sekarang udah dimodifikasi. Jadi Papa udah punya topeng satu lagi. Oke. Backup biasanya jadi memang sudah lubangnya, jadi bisa langsung untuk minum. Itu topengnya satunya buat untuk perform yang bener. Oh, yang istilahnya yang kalau yang ditutup itu yang durasinya pendek. Ya. Yang itu durasinya ya, panjang. Itu yang kalau pas dapat kayak gitu tuh. Soalnya kan memang biasanya kita spare untuk 5 6 lagu. Aman lah. Oke. Kalau ini ternyata waduh kok jadi 11 lagu nih. Dan tetap panas banget, hampir pingsan. Untung lah, nggak lama langsung udah kelar acaranya.
Karena saya juga suka musik ya, Yap. Papa. Yap. Saya jadi enak manggilnya Papa gitu. Kalau masalah gear nih, gear yang dipakai apa sih sekarang? Jadi Papa memang per Juni 2019 sorry, itu memang disupport beberapa produk. Gitar itu ada Bacchus gitar dari Orlezora. Jadi gitarnya Papa disponsori sama mereka. Kemudian untuk efek Papa menggunakan Valeton, disupport juga dari mereka. Jadi efeknya yang Papa pakai sekarang memang disupport dari mereka. Jadi selama ini yang dua alat itu sih yang memang selalu nemenin. Produk utama. Jadi memang Tapi itu sangat kebantu banget tuh. sangat membantu. Sangat kebantu. Selain apa ya, barangnya bagus, sangat layak lah buat di panggung. Sangat layak. Harganya juga nggak terlalu mahal. Kalau kru biasanya ada berapa orang yang itu biasanya? Kalau kru yang pasti ada satu. Ada satu. Untuk Jadi sound, jadi dia ngatur semuanya. untuk monitor gitu. Menurut gua apapun, mulai dari tuning, bla bla bla, pokoknya semua dia. Hubungin ke acara-acara juga dia. Maksudnya sebagai roadman-nya dia. Oh, roadman-nya dia. Oh, Jadi simple. jadi benar-benar prepare banget ya. Iya. Sangat-sangat prepare. Jadi terlalu niat akhirnya. Iya, jadi terlalu niat. Setelah dipikirkan jadi terlalu niat ya. Bener, kalau dipikir dari balik lagi dari atas kepala gitu. Topi pun ada yang endorse juga, apa gimana? Kalau topi memang Papa produksi. Oh, produksi sendiri. Jadi setiap acara pasti ada. Jadi misalnya di sebuah acara, misalnya di sebuah acara rokok tertentu misalnya, jadi bisa Papa X brand rokok tersebut. Jadi Papa maksudnya itu bukan sebagai gaya, tapi sebagai umpan balik buat teman-teman bahwa Papa menghargainya juga. Jadi bisa kita ganti tulisannya apa aja. Jadi pakai velcro gitu ya? Apa gimana? Enggak. LED. Pakai LED. LED semuanya dikontrol dari iPad. Oh. Iya. Oleh roadman tadi. Kalau itu bisa langsung diatur langsung. dari iPad. Gampang nggak tahu susah. Bisa juga tiap ganti lagu dia berubah juga bisa. Sekarang nih kalau ngomongin masalah goal, Ya. Kid Papa itu maunya gimana sih? Dari awal maunya apa sih harapannya? Kid Papa ini mau jadi seperti apa di mata publik, di mata orang? Maunya seperti apa sih sebenarnya? Nah, ini pertanyaan yang akhirnya ditanyakan sih. Selama ini interviewer malah belum pernah nanyain hal remeh, tapi sebenarnya Papa sendiri nggak tahu jawabannya gitu. Sebenarnya karena memang Kid Papa itu didesain, tapi tidak sampai segininya grand desainnya. Jadi goalsnya pun sebenarnya mengalir aja, tapi ya akhirnya cemplung banget ya gitu. Ya paling goalsnya ya albumnya bisa didengerin, semua orang suka. Terus haters yang kampret ya pasti ada ya, tapi ya udahlah, mulai menyedikit lah berapa persen lagi. Ngomong-ngomong masalah haters banyak. Ya lumayan. Biasanya di Facebook itu tulisannya nggak asik. Ya wajar lah. Ya kan mungkin kalangan yang belum grow aja sih. Itu belum berkarya, kalangan yang belum berkarya, Iya. tapi malu-malu, Iya. tapi sebenarnya suka gitu. Ya biasanya ngomongin orang biasanya. Iya, biasanya ngomongin orang. Banyak banget tuh. Pernah juga Papa baca di Kaskus ada yang bikin tripnya. Ya asik lah ya tapi ya gimana ya, mungkin bisa jadi memang itu benar, tapi Papa nggak tahu informasi seperti itu kan. Mungkin karena dia di luar lingkaran kan, jadi bisa tahu oh ada masukan bagus. Ya udahlah, dinikmati aja. Bisa pedih lah kalau di Facebook. Kalau di Instagram cenderung damai, mungkin karena mengerucut ya, spesifik, maksudnya dan cowok kan. Biasanya hatersnya banyak cewek kan. So far sih ada. Facebook aja sih yang kampret sih. Nah, Kid Papa sendiri itu membangunnya dari online semua apa gimana sih?
Semua online. Semuanya online. Memang konsepnya awalnya adalah si Papa hanya manggung atau hanya show di IG saja atau YouTube. Awalnya kayak gitu, Hanya itu saja. nggak ada offline. Awalnya enggak. Awalnya nggak. Ya akhirnya jadi ada. Ya, ya lumayan dan beberapa kadang alhamdulillah sih rezeki sebenarnya. Ya yang masuk tapi kadang tanggalnya atau tempatnya tidak pas dengan jadwal pekerjaan gitu. Itu aja sih PR-nya. Yang memang harus Papa pikirin banget apakah diambil atau tidak. Karena keputusan untuk ngambil kan dari Papa murni. Jadi Papa nggak pakai manajer biar direct aja. Karena orang pasti beda terus kalau ketemuan sama manajer misalnya gitu, pasti angkanya jadi naik. Mending di manage sendiri ya. Ya, karena zaman sekarang semua udah pada di manage sendiri sih. Kalau rekaman itu sendiri juga. Sendiri. Papa rekaman biasanya di rumah. Semua udah direkam. Ya udah, tinggal take vokal. Biasanya kami sewa studio. Sewa studio. Cuma numpang tempat saja, peralatan rekaman bawa dari rumah. Biar efisien, lebih murah dan lebih, karena kan produsernya Papa juga, jadi Papa yang tahu. Kalau kadang pakai orang lain untuk directnya kadang nggak nyambung kerjaan. Apa seleranya beda Iya, biasanya. betul. Telinganya beda, betul. Dan kadang kayaknya enaknya gini deh. Ini produsernya siapa sih? Yang bayar siapa sih? Iya. Ya kadang gitu kan. Iya. Kayak mungkin maksudnya baik, ngasih tahu input, tapi kan kita punya selera. Betul. Selera. Tapi sebenarnya nih ya, ide Cut Papa sendiri Ya. gitu. Itu udah dari sebelum di Jakarta apa udah pas di Jakarta sih sebenarnya? Pas di Jakarta sih. Pas di Jakarta. Tapi dulu suka main gitar awalnya. Ya, dari kecil memang sudah suka. Cuma memang apa ya? Makin kesini musik kan sementara ini memang masih skup yang kecil untuk income ya. Betul. Ya untuk posisi papan tengah lah istilahnya. Jadi kita harus tetap dari bisnis dan lain-lain lah, atau kerja misalnya. Ya jadi memang nothing tulus sih, akhirnya Papa bikinnya nothing tulus. Kalau teman-teman yang lain mungkin kan maksud Papa bukan berarti musisi paruh waktu sama musisi yang full itu ada pembandingnya. Maksudnya mana yang lebih baik bukan, tapi masing-masing punya rezekinya sendiri dan masing-masing punya metode tersendiri untuk bagaimana mencari income kan. Dan semuanya benar, nggak ada yang salah. Cuma menurut Papa yang Papa cocok adalah Keep Papa sebagai side project sih jatuhnya. Side project yang keterusan. Side project yang jalan terus jobnya. Iya, dan malah jobnya di balik topeng ini ya kadang sebulan sekali, lama-lama nol nih. Kalah pamor kayaknya. Ya udah nggak apa-apa. Tapi ada nggak sih sempat kepikiran untuk meninggalkan pekerjaan sekarang? Pertanyaan yang bagus sih. Iya kan, biasanya kan Iya. kayak gitu tuh. Iya. Ada keinginan, cuma secara matematika belum. Itu aja sih jawabannya udah. Hitung-hitungannya Iya, belum. hitung-hitungannya belum masuk. Iya. Oh, ya udah. Kalau Desember ini udah ada jadwal manggung belum sih sebenarnya? Ya, Jadwal manggung Desember. Desember yang udah masuk itu awal bulan di Bekasi, SMA Bekasi. Pertengahan tanggal 11-nya di Indo Musikgram itu di Beer Garden, acara partinya mereka. Sama akhir tahun di sebuah klub nggak salah. Udah itu. Nah, sebenarnya kan kalau dari Cut Papa sendiri, itu dulu ngeband nggak sih? Awalnya ngeband. Awalnya ngeband. Gak enak ya ngeband? Terlalu banyak kepala ya. Oh, gak enak ya? Iya, terlalu banyak kepala. Jadi pengambil keputusan lambat. Kayak perusahaan Jepang lah. Lambat. Gitu. Aduh, berarti sekarang lebih better solo daripada ngeband. Ya, kalau di sini yang kita jadi ada dua formasi sebenarnya. Oh, sebenarnya ada dua formasi. Kayak besok di Mall Tangerang itu Papa solo kita. Kemudian kalau untuk kayak acara-acara biasanya band. Jadi ada MC Gal di rap
dia nge-rap. Kemudian ada Yandi di drum. Dia cuma bertiga. Selebihnya sequencer, jadi pakai komputer. Ya menghemat budget juga, jadi biar potongannya nggak banyak gitu. Kalau pakai keyboardis, pakai bassis kan tambah 2 orang lagi. Duit lagi. Iya, gitu. Kalau bertiga kan oke. Tapi MC Gal nggak datang hari ini ya? MC kan kebetulan berhalangan. Dia juga mohon maaf ke podcast Perantau bahwa dia bisa datang karena anaknya lagi ya kurang enak badan kayaknya. Oh. Tidak apa-apa. Iya. Yang penting sudah terwakilkan oleh Kid Papa. Semoga bisa mewakili. Oh, dan dia tahu nggak? Tadi dia kesini naik sepeda loh. Iya. Naik sepeda tapi mobil dulu di Blok M. Iya. Baru kesini naik sepeda. Jalan-jalan. Katanya lumayan ya. Lumayan lah buat badan jadi six pack lah. Atau bisa ini sih lebih performa kalau manggung setidaknya. Oh, berarti pengaruh juga dong. Iya, kalau pasti. kesehatan. Pasti karena kan di menggunakan topeng itu kan udara yang berputar juga nggak sirkulasinya tidak selancar kita biasanya kan. Terus lebih panas dan butuh daya tahan. Setelah banyak olahraga, lari dan lain-lain memang jadi lebih baik. Lebih baik. Bapak ngerokok nggak sih? Oh enggak. Ngerokok. Iya, namanya kan cheat Papa, masa ngerokok gitu kan. Iya. Nggak cheat lagi. Bener kan? Good boy. Good boy. Tapi tetap brengsek tetap. Berubah jalan. Oh, berarti dulu ya. Ya setiap orang kan punya masa lalu. Oh, betul. Ada yang baik, ada yang buruk. Ambil yang baiknya aja. Lihatnya yang ke depan ya. Iya, by the way ini pemandangan di depan memang bagus-bagus sih. Wah. Lu kalau ngelihat dari tadi, gue cuci mata sih dari tadi. Sambil megangin handphone nih, gue liatin nih. Bagus-bagus. Iya, bagus. Potensial banget. Pas banget. Tapi bener nih, kita ngumpulnya di M Block. Iya. Mungkin kita bisa juga dapat refresh ide juga. Iya. Cut Papa juga bisa dapat ide fresh juga. Mungkin lihat pemandangan seperti iya. ini gitu kan, Menyenangkan. bisa dapat inspirasi baru gitu. Oh ya, untuk album, mini album apa album sih? Full album, berarti 12. Kalau full album itu ketentuannya adalah minimal 7 lagu. 7 lagu. Jadi tapi Papa bikin 8 lagu. 8 lagu. Jadi ada 8 lagu hip hopnya tapi nggak sekental hip hop pada umumnya sih. Jadi lebih ngepop rock lah ya. Pop rock. Jadi memang pengen formula yang album pertama ini memang enak didengar aja. Dengar isian musiknya nggak terlalu ribet. Itu produksinya untuk digital apa fisik sih? Digital dan fisik. Nah, rencana memang Papa mau kerjasama dengan sebuah label juga. The Mayor. Iya, bukan. Iya, kalau yang ini kayaknya lebih ngurusin kalau ini. Kalau itu banyak banget. Kalau itu banyak banget ya. Oh iya. Oh iya. Tapi itu labelnya label musik hip hop apa label musik rock? Dia label musik baru sih. Oh, label musik baru. Kemudian memang foundernya memang salah satu musisi cukup ternama juga di Indonesia. Dia baru bikin, dia nawarin memang untuk sirkulasi distribusi musik elektronik Spotify bla bla blanya itu nanti akan via dia. Oh, via dia. Tapi kalau yang fisik bikin vinyl apa CD sih? Wah, vinyl menarik juga ya. Cuma ya bingung nge-play-nya di mana ya. CD sih Pak. CD ya. CD atau mungkin USB juga bisa. USB lucu juga. Banyak kan sekarang soalnya orang musisi-musisi yang produksi itu kayak box set. Iya, gitu. itu cakep banget sih. Tapi modalnya cakep juga. kolektor banget ya. Iya benar. Biasanya kan kayak gitu tuh, orang-orang kan pada ngoleksi karya-karya artis yang nggak cuma dari CD-nya, tapi mungkin juga dari t-shirtnya. Apalagi kan kalau Cut Papa kan ada topeng, bisa jadi bagus juga tuh sebenarnya. Iya, ada topeng, ada tas, ada kaos, sarung tangan gitu sih. Udah nyiapin. Soalnya ya memang
kita nggak pernah tahu kan ke depannya seperti apa. Memang merchandise-nya oke, ternyata oke banget. Iya. Tapi saya pernah dengar tuh bahwa banyak juga band itu hidup dari merchandise. Betul. Band. Betul. Atau enggak musisi atau enggak artis Betul, itu banyak dari merchandise tuh daripada mungkin si karya dan itu gitu. Betul. Info yang valid juga Papa udah pernah dapat bahwa ada sebuah band metal di Bandung, cukup populer. Dia barusan pulang dari Amerika juga. Income dari merchandise saja sebulan itu bisa sampai 2 miliar. Merchandise toh. Iya. Dan Papa percaya karena band itu nggak populer di Indo. cabe-cabean sih nggak paham sih, tapi maksudnya skupnya sangat kecil tapi dia bisa Maksimalin gitu ya. dan angkanya ya wajar banget sih, bayangkan aja Itu kaos. kaos topi ya bla bla blanya. Oke, memang merchandise sih ngeri banget sih kalau mau diserusin ya. Iya. Bener. Desainnya harus bagus, ada timnya juga. Memang balik lagi gitu kan, kalau namanya performan, apalagi kalau artis, kalau Iya. nggak musisi apalagi gitu kan, memang harus nggak cuma satu orang doang. Iya. Pasti ada lagi ya lainnya gitu, Betul. karya-karya itu yang ngurus merchandise-nya, Iya. itu yang ngurus produksian nanti gimana. Tapi kalau produksian berarti sendiri nih sampai sekarang. Produsen masih ada teman yang backup, ada. tapi memang Papa pengen sih nambah tim lagi, ada fotografer atau videografer sama desain gitu. Ya itu nambah teman di dalam lingkaran Papa juga sih, dan bisa ngidupin mereka. Pengennya sih seperti itu. Semoga 2020 nanti angkanya makin bagus lah. Amin. Amin. Cut Papa nih ya. Gue nggak mau nanya masalah musik. Iya. Kenapa harus ke Jakarta? Nah, itu memang pertanyaan yang menarik sih. Jadi awalnya Papa memang punya usaha di sebuah kota gitu, kemudian ternyata tidak running well, collapse lah istilahnya. Iya. Biasa bocah Iya. punya usaha akan jadi bengal banget. Betul. Ya bagus lah, akhirnya pilihannya hanya dua, mau bertarung di kota tersebut atau ke sebuah kota yang lain, pindah. Tapi nggak ada utang. Jadi nggak ada masalah kriminal, nggak ada. Jadi memang harus move aja. Akhirnya Papa pilih ya tempat berjudi paling baik adalah Jakarta sih. Tempat berjudi yang paling baik. Jadi sekalian rusak sekalian. Ya karena kan momok banget ya. Kita Betul. sebagai anak daerah pasti mikir, wah kalau ke Jakarta mati nih. Iya nggak sih? Iya, betul. Megang handphone aja kayaknya bakal dijamret. Enggak juga sih ya. Enggak Tadi juga. bukan itu. Naruh sepeda juga aman-aman aja. Enggak seperti yang ya hidup aja sih. Alhamdulillah ada rezeki. Bisa hidup. Ya alhamdulillah lah, semua yang kita butuhkan ada. Gitu sih. Tapi jadi momok ya sebetulnya ke Jakarta itu adalah sebuah beban. Ya nggak sih? Begini sih, kalau menurut gue sih hampir setiap anak daerah tuh mempunyai cita-cita pengen kerja di ibu kota. Iya, termasuk gue, gitu kan. Entah itu apapun masalahnya gitu, entah itu dia baru lulus kuliah, mungkin kalau di Cut Papa dari muda pas lagi berusaha ternyata kolaps, habis itu bangkitnya di Jakarta gitu kan. Ya kita kan siapa tahu gitu. Bahkan pun ada gitu orang yang memang masih kayak gitu aja gitu hidupnya. Tapi ya gitu, balik lagi, kalau benar kata Cut Papa, Jakarta tuh tempat judi yang paling baik ya. Iya. Oke, jadi cover tuh. Iya, itu menarik. Jadi cover tuh. Kayaknya itu banget ya. Apa ya? Clickbait banget ya. Iya benar, klik Tapi banget. memang iya sih, tempat berjudi paling baik karena memang banyak teman-teman Papa yang jadi beneran. Kalau jadi gembel Enggak juga. gembel beneran, tapi dalam arti karena kita ada tindak kriminal atau bla 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 ya. Tapi kalau memang kita punya skill, maksudnya skill kita kan untuk anak daerah juga nggak kalah kok sama
asli Jakarta gitu. Dalam apapun, menurut papa sih begitu. Karena papa lihat juga, oh sama aja sih orang Jakarta sama orang daerah juga, oh sama aja bisa bersaing sih. Malah parahnya ya, Papa ya. Bahkan ada orang yang Jakarta pun nggak bisa apa-apa. Itu tuh parah Iya, sebenarnya banget. sih. pengen ngomong gitu tapi kan menghargai. Iya bener. Sebenarnya kalau orang daerah tuh percaya nggak lebih sopan daripada orang yang Jakarta. Betul. Betul. Walaupun selalu ada 1%-nya yang memang orang asli Jakarta yang baik-baik, pintar-pintar juga banyak. Cuma memang mungkin karena kita sebagai pendatang itu mau nggak mau supaya bisa makan ya kita harus jadi berubah jadi lebih baik kan. Betul. Jadi lebih ramah. Kalau kita sengak juga siapa yang mau ngajakin kerjasama kan. Benar sih, benar. Dan jadi otaknya terus berpikir bagaimana cara bisa menghasilkan income yang baik gitu. Tapi seru sih Jakarta. Udah berapa tahun? Berarti total sekitar 5-6 tahun. 5-6 tahun. Sempat naik turun tuh berarti. Oh ya pasti. Pasti. Sudah tidak mendadak nih. Iya. Itu tuh cerita yang uniknya di situ. Iya. Setiap perantau tuh pasti ada cerita naik turun ya. Entah itu di ibu kota, entah itu dimanapun lah. Soalnya dia dari daerah banget. Istilahnya cari gimana ya? Binatang yang cari lampu gitu. Iya. Bukan binatang ya, apa ya namanya? Laron. Iya, laron yang cari lampu gitu. Jadi pada anak-anak daerah tuh pasti kayak gitu mindsetnya. Ya nggak tahu perjuangannya gimana gitu. Orang ngelihatnya pas, apalagi kalau orang daerahnya pasti berpandangan, oh misalnya orangnya di Jakarta nih, wah ini keren gitu atau gimana. Padahal ya struggling juga sama gitu. Apalagi terasa banget di bidang yang memang ini ya, ceruknya kecil dalam arti atau stabilitas ekonominya nggak terlalu besar. Misalkan contoh untuk musisi yang baru memulai karir ya. Betul. Kita nggak bahas yang musisi yang udah established, tapi yang baru memulai. Dan dari daerah. Dari daerah dia ngamen kafe. Papa juga udah jalan ini tuh sekitar setahun lebih. Maksudnya ya udah ambil aja, bagaimanapun kita butuh makan kan, butuh apapun itu, tapi jangan sampai keterusan. Maksudnya kita sebagai misalnya anak band pindah ke Jakarta kan pengen bikin sesuatu, bukan memainkan lagunya orang lain, intinya itu. Jadi harus ditanam ke diri sendiri nih, niatnya bikin karya gitu ya. Iya, soalnya memang banyak teman-teman papa juga yang mau berubah. Iya itu nggak salah, tapi kita datang, jangan lupa ketika kita melangkahkan kaki satu langkah, kita harus ingat bahwa kita punya tujuan. Jangan lupa tujuan kita, ngapain kita melangkah, jangan sampai buyar. Karena kalau buyar ya udah, kita nggak ada pegangan lagi kan. Akhirnya ya tetap teman-teman musisi banyak yang membawakan lagu orang, bla 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 bla. Ya walaupun sekarang di YouTube banyak banget kan yang cover-cover, tapi percayalah ini selalu akan ada waktunya. Ya sama kayak diagram sales gitu kan, pasti ada peaknya, selalu ada. Setahun 2 tahun. Setelah itu pasti orang akan balik mencari sesuatu baru lagi kan. Berarti awalnya dulu cover juga? Karena di mainnya di klub gitu, ya jatuhnya cover untuk ya live gitu. Bawa lagu Bon Jovi, bla bla bla, Guns N' Roses. Satu ketika ya diomongin, wah mainmu Rinci Sambora banget. Si Rinci Sambora tuh gitarisnya si Bon Jovi. Langsung terkenal tadi. Rinci Sambora kan udah terkenal, terus ngapain diperkenalkan lagi ya? Harusnya kan jadi seseorang, papa gitu. Pengennya seperti itu. Oh ya, berarti ini saatnya berarti harus cari income yang di tempat lain sambil membuat karya. Akhirnya papa beneran cari kerja formal untuk membiayai hobi ini. Berarti itu mulai dari dulu diniatin kayak gitu? Iya. Dari awal ke Jakarta diniatin kayak gitu? Iya. Sempat agak goyang, kayaknya Nggak bisa gitu mas? ya ngamen nih, kayaknya harus ngamen nih. Tapi ngeliat teman-teman banyak yang keterusan ngamen, kerjaannya kan malam terus, pulangnya subuh, bangun siang, bla bla bla. Nggak terasa waktu bertambah dan tidak ada jenjang karir kan, maksudnya kalau kita ngamen kan nggak ada supervisor gitaris, supervisor keyboardis nggak ada. Tapi kalau di kerjaan formal kan naik terus dan angkanya pasti naik. Ya, kayaknya harus
switch deh. Dan itu switch itu sendiri. Ya. Switch itu ketika sadar gitu misalnya nggak bisa nih gue kayak gini aja, betul. itu sendiri gitu. Ya. Ngelakuin semuanya dari awal itu sendiri. Ya. Ya itu sih awal kok ternyata kerja sama orang begini ya. Oh ternyata bisa dimarahin ya. Kan karena dulu punya usaha biasanya kita yang marahin orang. Sekarang kita dimarahin. Oh nggak enak ya dimarahin orang ya. Akhirnya kita banyak belajar bagaimana menghormati orang, bagaimana memperlakukan orang. Nggak bisa seenak dunia dewe. Ya, kita harus tahu kalau kita nggak mau digituin ya jangan gituin orang. Betul. Jakarta memang oke, guru paling baik lah. Guru paling baik, tempat judi yang paling baik, Iya. guru yang paling baik. Oke, noted. Betul. Menarik dan apa ini kan sangat apa ya kalau bisa di diagram itu dia kayak naik turunnya itu sangat tinggi banget di Jakarta. Kita bisa menghasilkan duit dari manapun. Ya nggak sih? Iya sih, bener. Ya contoh lah ya, nih gua ketemu sama Cut Papa dari daerahnya, saya dari daerah saya sendiri, dia ketemunya di Jakarta. Iya. Bukan ketemunya di bandara atau di mana gitu. Memang ya kayak gitu. Kenyataannya memang ketemunya di sini gitu. Banyak orang-orang perantau juga banyak yang ketemunya di sini juga gitu daripada yang lain. Nih saya tanya nih sama Cut Papa. Teman-teman yang di dulu itu masih kontak-kontakan nggak sih atau gimana? Masih kontak-kontakan. Ada juga yang udah pulang kampung. Oh iya. Ada juga yang masih di sini tapi yang masih melakukan hal yang dulu pernah kami lakukan bersama. Ya nggak salah karena kan setiap orang punya goalsnya sendiri. Ya tapi mungkin ketika kita bertumbuh ada orang yang ingin bertumbuhnya di situ saja kan. Ya nggak salah juga kalau memang dia sukanya di situ ya. Ya gitu sih. Dan lucu, memang hidup itu lucu. Ya kadang kita nggak pernah tahu ternyata bisa ketemu podcast perantau gitu juga. Wah, bisa nambah teman. Dan memang podcast perantau memang kontennya ngehe banget sih. Bisa kepikiran bikin konten tentang perjuangan perantau itu hal kecil yang sebenarnya kecil tapi kok iya ya nggak kepikiran itu ya. Itu lucu sih. Aduh, baju saya gede. Iya, seru banget. Dulu pertama kali Jakarta, itu tinggal sama siapa? Apa memang cari tempat sendiri? Apa ada keluarga atau gimana? Jadi kalau papa memang dari dulu memang sudah pokoknya nggak mau hidup di bantu siapapun sih. Memang dari dulu dari kecil dia jadi mandiri. Ya cari kosan sendiri, kosan yang 400 ribuan. Yang wah sedih lah. Sedih hidupnya. Nggak ada kasarnya, ya udah pakai koran, pakai apa, ya gitu menyedihkan lah. Terus makan siang, makan sore, makan malam digabung, gitu lah. Nggak tentu gitu. Terus sengaja bangun siang karena biar melewati yang titik paling krusial kan sarapan pagi tuh. Betul. Antara lapar enggak, kenyang enggak, dan belanja kan. Mau udahlah makan siang lah biar makan malamnya enak. Ya gitu tuh. Jadi makan pagi sama makan siang itu digabung. Iya. Sore sama malamnya digabung juga. Ini kayak orang luar negeri ya kan sebenarnya. Iya. Nge-brunch. Bedanya adalah mereka memang konsep hidupnya. Iya, Kalau ini karena konsep keuangan kita. Bedanya di situ kayak gitu. Tapi ngalamin hal kayak gitu juga. Iya dong, pasti dong. Iya. Tapi nggak tahu lah ya kalau yang lain. Tapi kalau gue sendiri tuh mengalamin banget. Penyelamat pasti Indomie. Penyelamannya bubur ayam. Oh, oke. Bubur ayam kalau enggak bubur instan itu loh. Ada kan yang sasetan itu. Wah, Yang 2.500 itu ya. Iya kayak gitu. Udah cukup kok kayak gitu. Kalau mie terlalu sering soalnya bikin pusing ya. Betul. Mie mah biasanya malam. Kalau papa dulu ada temennya Sabana apa tuh? Daerah Kalibata waktu itu banyak banget. Jadi papa dulu ngekos di situ. Di bawah tanah gitu kosannya. Nyari makan jalan kaki kayak Sabana. Harga ayam pakai nasi 5 ribuan something itu. Ya kalau sekarang dipikirin itu harga modalnya aja berapa, harga produksinya. Cuannya berapa ya? Ya udahlah bismillah aja udah. Gimana lagi? Ya penyelamat lah lumayan. Tapi buktinya sampai sekarang sehat kok. Nggak ada masalah. Tapi asing nggak sih kalau ingat-ingat masa-masa yang kayak gitu dari struggling dari awal
ya dulu di daerah gimana struggle-nya, terus ke Jakarta struggle-nya, sampai kayak sekarang. Ya itu sih mes juga karena bisa juga ya ketika kita terpaksa kan akhirnya berkembang sendiri gitu kan. Nah, Kalau kita di dalam sebuah tempat yang dingin pasti kita nggak